Salam sukses luar biasa 62 Network dimanapun kalian berada. Lagi ramai ini perbincangan koboi jalanan. Kita akan jadikan topik saja kali koboi jalanan ini ya. Oke, nah sebelumnya kita jangan lupa di like, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar kami bisa lebih baik dan lebih baik lagi ke depannya untuk membuat konten. Oke, baru-baru ini terjadi kasus yang cukup viral di media sosial. Pengemudi Fortuner mengacungkan pistol ke pengendara motor. Laka lantas tiba-tiba pengendara Fortuner ngacung-ngacungin pistol ke motor yang kena senggol. Waduh, itu sih ganteng sekali sih. Udah seperti kayak di film-film cowboy ya. Mungkin kalau kita pernah lihat Lucky Luke, mungkin pernah kita lihat Westworld. Mirip-mirip kurang lebih. Oke, ini kejadian ini terjadi ya, tapi ya, nah ini kita bisa lihat videonya di sini ya. Oke, nah ini terjadi baru-baru ini terjadi kasus yang cukup viral di media sosial nih. Nah ini ternyata ini adalah CEO guys. Orang ini adalah si CEO. Nah di restock, wow di restock guys. Dia bawa airgun dan dia gaya-gayaan seperti koboi dan akhirnya dia ditangkap polisi di hari yang sama jam yang berbeda. Bisa kebayang nggak tuh? Nah ini kalau kita lihat dari beritanya yang ada di detik.com ya. Ini ada nanti ada di bawahnya ada linknya nih ya di deskripsi ya. Untuk linknya bisa dilihat sendiri ya. Bisa dibuka nanti bisa baca juga. Ini saya bantu baca deh. Insiden penodongan pistol oleh pengemudi Toyota Fortuner di Jalan Kolonel Sugiono, Durensawit, Jakarta Timur dini hari ini membuat heboh warga. Wah heboh sekali warga. Orang dia teriak-teriakan di tengah jalan dan akhirnya yang punya motor juga kesel juga ya dan akhirnya yang korban yang ditabrak ibu-ibunya juga kesel juga tetap. Dan akhirnya aksi arogan itu setelah menyerempet motor yang ditumpangi seorang wanita, tidak lama Polda Metro Jaya menangkap bernama Muhammad Farid Andika. Oh, MFH. Ini MFH itu singkatannya ya namanya MFH. Itu 36 tahun. Siapa sih sebetulnya Muhammad Farid ini? Nah, setelah ditelusuri CV-nya oleh detik.com, nah Muhammad Farid ini adalah CEO dari Restock ID. Wow. Nah, ini adalah direktur utama yang memimpin pengurusan atas seluruh kegiatan Restock. Farid juga yang ikut mendirikan Restock dan sebagai co-founder. Nah, dan dia menyelesaikan jurusan S1 akuntansi di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia pada tahun 2010. Wah, ini lumayan tinggi nih. Ada S1 nih padahal nih. Tapi kelakuannya kayak S Mambo. Nah, di sini juga Farid juga telah memiliki sertifikasi Fintech P2P Lending pada tahun 2019 dan sertifikasi Wakil Manajer Investasi tahun 2013. Muhammad Farid ini juga disebutkan berpengalaman 10 tahun di bidang perbankan dan konsultasi keuangan. Wow, berarti udah RFP nih. Recommended Financial Planner berarti. Nah, ini juga lucu pas digeledah polisi menemukan 2 senjata airgun di mobilnya. Berarti ini setelah ini di rumahnya di ini ya disantronin polisi dan akhirnya digeledah ya yang ada di mobil nggak tahu. Kurang lebih ada 2, bisa kebayangkan 2 airgun. Nah, kayak gini loh guys. Emang dunia kita ini Westworld gitu yang dimana orang mati lu tinggal bawa ke laboratorium dan akhirnya mesti hidup lagi gitu. Artificial intelligence emang. Ini kebanyakan nonton film sih kalau saya bilang sih. Atau mungkin dia kebanyakan main game. Mungkin kita udah tahu gamenya kayak GTA mungkin yang kayak teriak-teriakan gitu bisa langsung jadi gitu ya. Nah, ini kejadian kayak gini udah rutinitas setiap tahun sih guys. Jadi setiap tahun selalu ada hal-hal sebodoh ini. What? Kok bisa Pak Indra? Pasti. Dan ini pernah terjadi tahun 2019 nih guys. Ini lebih keren lagi. Mobilnya Lamborghini, ngeluarin pistol, jedar-jeder ke atas angin, dan jedar-jeder pengen nembak orang. Nah itu konyol juga sih. Nah, dan akhirnya dia ditangkap polisi. Ini kita bacain ya. Nah di sini ada nasib. Di sini ada yang berita mengangkat berita yang sama nih ya tahun 2019. Pengendara Lamborghini dan 2 mahasiswa nih yang todongin pistol dan akhirnya mobilnya disita dan dipenjara. Nah di sini juga ada beritanya nanti linknya di bawah ya guys. Nah ini pengendara Lamborghini AM pengusaha di bidang properti nih guys. Oh ini duitnya banyak nih lumayan nih. Duitnya banyak, bisa beli Lamborghini, bisa punya rumah mewah, bisa memiliki senjata api pada intinya. Dan ini setelah digeledah di rumahnya nggak cuma senjata api doang yang ketemu. Nah, nggak taunya dia juga punya pistol, punya granat, punya peluru aktif, juga punya beberapa jenis hewan-hewan langka yang kadang sangat dilindungi pada intinya. Dan akhirnya dia dijerat dengan yang namanya pasal berlapis.
Oke, ini kayak gini-gini loh guys. Ini setiap tahun selalu ada. Nah, di sini juga sebelum-sebelumnya juga ada juga yang pengendara BMW yang jalan melawan arah tapi nggak senang dan akhirnya berbenturan dengan yang namanya pengendara mobil Panther kalau nggak salah sih waktu itu. Di sini ada videonya, bahkan ini di sini ada videonya. Nah, ini juga terjadi juga nih. Dan akhirnya ditangkap polisi dan dia nangis-nangis dan dipenjara selama 12 tahun. Padahal BMW-nya udah ganteng, hidupnya udah bener, tapi ya ujung-ujungnya kalau akhlaknya kayak orang goblok begini ya tetap aja. Kita nggak bisa ngomong dia pintar. Dan kita juga nggak bisa bilang dia terbelakang juga IQ-nya. Orang dia punya duit kok. Tapi ya seperti itu. Nah, jadi kalau kita angkat ya nih, kenapa sih kita bahas seperti ini? Kenapa sih orang-orang bisa melakukan hal seperti ini gitu loh? Faktornya ialah karena kurangnya berbagi dan tidak diajarkan pada waktu masih kecil, mungkin dia kurang diajarkan kalau manusia itu adalah makhluk sosial yang selalu saling berbagi dan hal akan tertekan, makanya jadi seperti ini. Dan akhirnya ada beberapa juga psikolog yang mengatakan kalau hal-hal seperti ini terjadi dikarenakan 1 dari 100 orang itu adalah psikopat. Jadi mungkin mereka itu adalah psikopat mungkin. Mungkin kalau misalnya mereka terlatih dan lebih terlatih lagi, mungkin mereka akan jadi pembunuh bayaran mungkin, atau mungkin mereka akan jadi pembunuh yang sangat kejam kayak film-film Joker atau gimana. Nah, ini salah satunya sih faktor-faktornya. Jadi kalau misalnya kalian punya masukan atau ya kenapa hal-hal seperti ini sampai terjadi, silahkan boleh dibantu di kolom komen. Dan jangan lupa berdoa dan jangan lupa juga untuk berterima kasih atas hidup ini. Salam sukses dan selamat bekerja.